IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan pembalakan liar yang menyebabkan gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara ke tahap penyelidikan. Hal ini dilakukan usai penyidik meyakini adanya unsur pidana dan menemukan 2 alat bukti dugaan pembalakan liar di daerah aliran Sungai Garoga dan Anggoli. Pertama adalah ditemukannya alat berat berupa 1 bulldozer dan 2 eskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal. Penyidik saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap pihak operator alat berat dan penyidik juga menemukan adanya bekas longsoran yang terjadi bukan secara alamiah. Temuan ini mengindikasikan adanya aktivitas perluasan lahan di kilometer 6 dan kilometer 8 yang menyebabkan arus deras bermuara ke Sungai Garoga. Penyidik juga tengah melakukan uji laboratorium terhadap contoh kayu dari lokasi. Hal ini untuk memastikan asal kayu apakah dari lahan warga atau pembukaan lahan oleh perusahaan. Bagaimana perkembangan dari penyidikan ini? Langsung saja kita sapa, sudah terhubung bersama kami Brigjen Pol Irhamni yang merupakan Dirtipiter Bareskrim Polri. Selamat malam Pak Irhamni. Pak Irhamni, selamat malam. Selamat malam Mbak Windy, Mbak Tiara, selamat malam. Saja yang menjadi alasan untuk ditingkatkannya status hukum atas dugaan pembalakan liar ini, Pak? Baik, terima kasih. Apa yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa proses penyelidikan yang telah kami laksanakan, tim gabungan Direktorat Tindak Bareskrim Polri bersama kementerian lembaga terkait, dan Kehutanan, kemudian lingkungan hidup, kemudian dan rekan-rekan dari Polda Sumatera Utara bersama Polres Tapanuli Selatan telah menemukan 2 alat bukti bahwa adanya peristiwa ataupun terjadi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang mana alat bukti tersebut kami dapatkan dari TKP Jembatan Garoga dan Jembatan Anggoli. Kami bersama dengan rekan-rekan ahli dari Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi beberapa jenis pohon yang kami temukan di TKP tersebut, kurang lebih ada 10 jenis. Kemudian hasil temuan tersebut kami sesuaikan dengan sumber atau asal pohon tersebut di hulunya. Kami sudah menyisir kurang lebih 6 kilo sampai 8 kilo dan kami temukan bukaan areal yang mana ada 2 jenis pohon yang sama yang kami temukan di TKP awal, yaitu di Jembatan Garoga dan Anggoli. Demikian. Baik, Pak Dir, pihak-pihak tertentu yang tadi diduga sebagai pelaku ini siapa saja dan apakah sudah dipanggil untuk pemeriksaan, Pak Dir? Sampai saat ini sedang dalam proses permintaan keterangan dan pemanggilan saksi operator alat berat yang mengoperasikan pembukaan lahan di sekitar lahan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Das Garoga ini sebenarnya panjangnya kurang lebih 100 km. Sesuai dengan hasil citra satelit bahwa bukaan itu kurang lebih ada 110 bukaan. Akan tetapi kita baru berjalan kurang lebih sampai 8 km ini sudah kita temukan kurang lebih 60 hektar. Atau diduga ada beberapa jenis kayu yang memang sumbernya dari tempat tersebut. Demikian. Pak Irhamni, apa saja mungkin ya unsur-unsur pidana yang telah ditemukan oleh penyidik ataupun dalam penyelidikan kali ini yang telah dilakukan oleh petugas? Tentunya unsurnya adalah baik kelalaian ataupun kesengajaan melakukan pembukaan lahan ataupun penebangan pohon
yang mana penata usahanya ataupun amdalnya tidak dilaksanakan sesuai yang sudah diatur dalam amdal tersebut. Dampak dari perbuatan mereka itu terjadi longsor ataupun kayu-kayu yang telah ditebang itu tidak diatur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga masuk ke daerah aliran sungai sehingga menyumbat daerah aliran sungai tersebut terutama jembatan Pedaruga dan Anggoli tersebut. Dampak dari penyumbatan kedua jembatan ini akhirnya meluap daerah aliran sungai itu menyapu. Kalau dilihat dari itu, lihat sekali itu kiri kanan habis semua, kurang lebih 1.000 rumah hanyut, kemudian kurang lebih 42 warga saudara kita yang ada di sana di Anggoli dan Garuga meninggal dunia dan 22 hilang sampai saat ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami, Brigjen Pol Irhamni yang merupakan Dirtipidum Barreskrim Polri. Terima kasih, Pak Irhamni. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Mohon dukungannya. Baik. Baik.